Oke, berjumpa kembali lagi bersama podcast Rumah Komunitas. Rumah Komunitas Merdeka. Merdeka diri di rumah komunitas. Kali ini kedatangan tamu istimewa gitu dari ujung selatan gitu. Beliau seorang anak muda punya potensi, baik itu potensi di bidang olahraga gitu, dan sekaligus guru profesional olahraga juga gitu. Terus selain itu beliau tuh punya bisnis kopi gitu. Nah, ini hal yang menarik itu ini yang akan diobrolin di podcast hari ini, dimana ini hal yang berseberangan gitu antara bisnis dan pengajar, tapi beliau bisa gitu menciptakan manajemen yang baik gitu antara beliau seorang guru olahraga di salah satu SMA yang ada di Baros, Banjaran gitu, dan beliau juga di sela-sela waktu bisa berbisnis kopi gitu. Nama kopinya itu Hitana gitu kalau sekarang. Dulu beliau punya kedai kopi juga namanya Destang gitu, tapi sekarang ke Hitana. Nah, untuk lebih lengkapnya kita kenalin dulu ya. Silahkan AA terbaik gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nabahan Fauzan Mustaqim. Untuk profesi tadi udah disebutin, sebagai guru penjas di SMA KP Baros. Ya, sambil menyambi lah outfitnya. Ya, menyambi keren. Jadi tukang kopi gitu. Kopi ya. Itu saja sih, nggak ada yang istimewa, masih manusia. Kalau menurut saya mah itu istimewa gitu, karena saya bilang Nabahan aja ya di sini. Nabahan aja. Ya itu istimewa karena tidak semua secara personal itu bisa memadukan antara profesi guru dengan bisnis gitu. Nah, Nabahan ini ternyata bisa gitu melakukan aktivitas yang positif ini gitu. Antara guru tidak mengganggu bisnisnya dan bisnisnya pun tidak mengganggu beliau seorang guru gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu tiiraha gitu. Jadi tukang kopi teh gitu. Terus tiiraha jadi guru gitu. Kalau untuk jadi tukang kopi itu dari 2019, Opik. Oh, 2019. Ya, 2019. Dulu masih kuliah. Dan jadi guru 2019. 2019. Ya, 2019 oke. Nah, nyambi intinya jadi tukang kopi itu karena BU biasalah. Berawal dari BU gitu. Ngajar masih, kuliah, nyambi jualan kopi biji gitu. Dan ya bahasa Sunda nama tos kagok base. Ya parat kena gitu. Sampai sekarang gitu. Apa sih seni jualan kopi itu, dan naon sih resep gitu Nabahan teh ka jualan kopi? Memang 2018 eta teh memang momen paling tepat untuk jualan kopi atau gimana? Bukan momennya sih, karena dulu jualan produk lain online kan di IG. Ya. Kebesit, yaudahlah ngobrol sama teman, yaudah daripada jualan produk lain, produk ini aja gitu. Nyoba ternyata rame. Dan gak suka kopi kan dulu. Cuman jual kopi aja gitu. Kopi orang lain jual, kopi orang lain jual. Masuklah 2020, ingat masih itu April di 2020. Covid nyoba muka juga di marketplace Facebook. Dan habit orang marketplace Facebook itu COD kan. Ya udahlah, daripada saya ada yang COD ngambil dulu, diantar, saya bikin titik temunya di yang Destang waktu itu, di teras, teras. bikin etalase, gabut-gabut aja lah. Nah,
karena COVID 2020 dinyatakan lockdown, orang-orang tuh datang ke Destang, disangkanya kedai. Teman bawa teman lagi, ban hayang nyeduh, ting tuh bisa, tak kopina beli, sok seduh sendiri lah gitu. Makin banyak, ya udahlah, dari asalnya teras kan, pinggirnya kamar, bongkar kamar, ya udah jadiin aja kedai gitu. Sampai dibongkarnya bongkar kamar, sampai ya mama, kayaknya kan masih tinggal sama mama ya, gitu. Mama keusik, apalagi yang lainnya gitu. Ya izin, alhamdulillah di ACC, pelajari lagi, akhirnya jadi Destang Kopi lah waktu itu. Di 2020. 2021. Ya. Dibobok langsung. Tempat sare dibobok, iya nah, sampai bingung dek mau sare di mana gitu, mau tidur di mana gitu. Itu sih. Tapi saya beberapa kali ke Destang Kopi memang enakeun tempatnya gitu. Jadi memang sebuah kamar luas gitu dibikin kedai kopi nyaman banget lah. Terus di luarnya itu memang ada sungai yang keren gitu, terpelihara sungainya tuh, banyak ikan-ikannya gitu. Jadi pas ke Destang itu waktu itu memang enak gitu. Pas menuju ke Destang pun lihat pemandangan ikan, banyak ikan dan lain sebagainya. Pas ke Destangnya pun wah juara gitu. Jadi ngopi teh teman-teman kayak di rumah sendiri gitu. Kalau di Destang itu keren pokoknya mah. Oh gitu ya. Jadi berawal dari COVID gitu. COVID. Mikir Opik lihat kedistrak juga kan. Wah orang lain belum tikar. Kayaknya mah udahlah, udahan gitu. Ya tadi tahu-taunya teh jam 8 tutup nih. Di depan-depan tuh warung-warung kopi-kopi termasuk yang depan juga. Set 2 orang, gak tahu siapa. Pengen ngopi, bluk-bluk mungkin banyak lah gitu. Gara-garanya itu orang lain gulung tikar, saya buka karena di gang gitu. Ya sempat jadi tidak akan ada yang meninjau mungkin ya. Mulai Satpol PP kelas. Gitu. Keren. Ini ide yang paling kreatif lah buat anak muda hari ini gitu, dimana Naban ini memang berawal tidak suka kopi ya. Enggak suka. Suka bisnisnya aja tuh, karena kopi, BU tadi. Itu tuh hal yang bahkan dijauhkan gitu. Antinya karena terjun jadi suka ngopi gitu. Terpaksa, karena kan ada yang nanya dulu tuh, kan ada cuma 3 dulu variasi. Wos, honey, natural. Yang nanya yang wos tadi campur madu, ya harus belajar lagi nyeduh. Oh, ternyata enggak. Nah, gitu kan kalau jual produk harus tahu. Terpaksa lah belajar gitu. Belajarnya. Ternyata unik gitu proses kopi itu. Belajarnya di mana aja tuh? Belajarnya kalau saya biasanya keliling di Bandung Selatan tuh kan banyak ya. Dari kenalan, oh ini harus ke Kirpai. Kirpai adalah ketemu teman. Ini harus ke Malabar, ketemu kesini makin lama. Oh ternyata gini lah si proses kopi itu ada wash, ada honey, ada natural proses kering. Terus kebetulan ada rezeki sekolah lah dikit-dikit gitu. Memfokuskan diri, kan ada usaha kopi itu ada 4 Alpik. Ada usaha farming, usaha cherry-nya, usaha processoring, usaha green bean-nya, usaha di roasting atau usaha roast bean-nya, dan usaha brewing. Brewing di usaha nyeduhnya. Adalah memutuskan diri di usaha roastery-nya. Ya, karena nggak punya lahan luas, ya udah tinggal ngambil aja di petani, roasting sendiri, jual beans, jual seduhan, sesimpel itu. Jadi Naban mah beli dari petani, si bean-nya, roasting sendiri, jual biji, jual seduhan. Nah, kerennya. Nah, itu sesuatu hal yang belum tentu bisa dilakukan sama orang lainnya, karena pertama Naban itu kan seorang guru gitu.
Nah, bagaimana sih cara memanage waktunya gitu antara guru dan usaha ieu supaya tidak bentrok gitu. Kan biasa nama banyak orang yang menganggap bahwasanya lamun geus nyaho duit mah pasti bakal pokok kanu profesi pokok nanti. Nah, kumaha sih Nabahan tuh ceritain ke teman-teman yang nonton gitu. Cara memanage waktu antara profesi guru dan si usaha kopi ini gitu. Kalau untuk memanage waktu, tadi kata Opik, biasanya kalau udah nemu uang, biasanya kuliahnya berhenti, terus apalagi si kerjaan pokoknya berhenti. Tapi justru ngajar ini tuh salah satu amanat dari almarhum Bapak. Pengen anaknya kalau nggak jadi ustadz jadi guru. Ustadz mah berat ya. Guru paling ringan menurut saya kebetulan di olahraga renang sama bela diri, ya udah jadi guru penjas gitu. Makanya ketika ngajar penjas, nya hobi, nya dapat uang gitu. Di sisi lain, balik lagi ke kopi, nya hobi, nya dapat uang, ya cari yang senangnya aja gitu. Ketemu anak-anak dulu sampai nyari yang di SD, oh ini bukan habitat gitu. SMP bukan habitat ternyata. Sama anak-anak SMA. SMA yang lebih. Jadi kalau misalkan kemarin nih pulang sekolah pengen lagi boxing, ambil alat-alat sama SMA anak-anak gitu. Ya main-main aja sama anak-anak, kayak teman-teman gitu, pulang udah capek, rehat dulu, ketemu anak ke rumah, udah kembali pulih, balik lagi ke toko. Ketemu lagi sama orang baru tuh kayak recharge gitu. Semangat itu. Banyak hal-hal baru mungkin gitu. ya. Wah, keren. Berarti Nabahan juga buka privat renang juga ya? Ya, sebelum kan Destang tuh berhenti waktu 2024 ya, Opik ya. Ya, kebetulan kan itu kamar, nikah. Ya kan nggak ada kamar, balik lagi jadi kamar Destang tuh ya. Balik lagi jadi kamar. Berhenti, coba dibalik lagi ke olahraga, ternyata alhamdulillah untuk mendapatkan uang di renang. Tapi badannya yang nggak sehat karena seminggu itu 5 kali masuk ke air. Waduh, seminggu 5 kali. Untung terjadi dugong kan. Ngeri anjir. Ya, seminggu 5 kali ngobrol sama istri. Oh, sering masuk angin lah. Kayaknya bukan habitat deh gitu. Terus ingat gak Opik waktu itu ngobrol sama Opik? Ya Destang. Di umur berapa kita tuh menentukan tujuan hidup gitu. Ingat obrolan itu sama Opik. Oke. Dulu sampai beres kuliah, Nabahan bisa bantuin teh di kopi. Masa sekarang udah nikah, kopinya dihilangin tuh. Ya udahlah, balik lagi gitu. Nah, makanya salah satu tujuan tuh balik lagi ke kopi yang itu. Pengen walaupun nggak ada finishnya ya, tapi ya udah lanjutin aja gitu. Udah keren gitu ya. sih. Jadi sempat ini juga ya, ada pergantian nama juga ya. Nah, kenapa sih dia harus ada pergantian nama gitu? Apakah karena memang tadi pas nikah atau sehingga nama ini lebih cocok dibandingkan yang Destang, atau pingin ada perubahan di lokasi tempat atau apa gitu? Yang pertama, Destang sendiri dari dulu tuh nama produk. Destang Kopi itu nama produk. Jadi kan obrolan pertama punya produk namanya Destang Kopi. Orang datang, udahlah labelin aja kedainya Destang Kopi gitu. Ketika di Destang Kopi, di kedai itu, saya dari nol, semua explore di baru. Harusnya fokus ke beans, tapi lama-kelamaan 2021, 22, sampai 23. Jadi jualan minuman tuh bukan manual brew atau white coffee gitu. Tapi kan mocktail, Opik juga tahu kan? Makin banyak sirup. Kopinya jadi melihat kopi itu sebagai liquid aja. Nah, salah satu berhenti itu alasan, nah ini udah nggak sehat nih pola pikirnya. Karena kalau udah masuk ke mixologi, lihat teh, lihat artisan, lihat kopi itu sebagai liquid dasar untuk campuran. Paradigmanya tuh jadi ke sana. Wah, Nabahan tos ngaco ya mah.
Jadi menghilangkan tradisi kopinya mungkin ya. Jadi ya udahlah berhenti. Kok kan belajar mixologi teh pengen mencari sensasi rasa yang nggak ada di kopinya. Kan ada kopi yang rasa kayak gitu. Kenapa gak cari kopi gitu? Daripada nambah variabel sirup yang lain, mending cari kopi yang kayak gitu. Variabelnya ada. Berhenti, pindah tempat yang di depan sekolah, dekat Banjaran di SMP itu. Kalau namanya Destang, karena udah ke branding dengan mixologinya, makanya kan waktu itu tuh tagline-nya tuh berbahasa dengan rasa ya. Kalau masih nama Destang, orang-orang datang ke toko, pesannya pasti mixologian gitu. Yaudah, cut, ambillah nama baru. Mikir-mikir, nama barunya apa? Terinspirasi dari kedai di Jogja. Itu ada namanya tuh Tadashi. Tadashi itu ternyata kirain tuh nama Jepang. Ternyata nama bahasa Jawa kuno. Yang artinya Caang Bulan. Caang Bulan. Nah, buatlah versi Sundanya gitu, Alpik. Ada Hitana, artinya lahirlah. Nah, lahirlah dari sini tuh, karena yang di Destang dulu 5 tahunan, udah mengerambah, oke udah cukup gitu. Saatnya saya tuh lahir sebagai yang baru dengan konsep, udah fokus ke manual brew gitu. Fokus ke beans-nya gitu. Daripada ngambil variabel lain ditambah sirup-sirup, cari beans yang sensasi rasanya flavornya ada. Tapi sempat ini juga ya pakai motor juga ya? Iya, itu sempat di waktu puasa kemarin. Puasa 2024 kalau nggak salah ya? Iya. Puasa 2024. Nyoba. Itu konsep slow bar di pinggir jalan yang tidak worth it, Alpik. Kenapa? Kan slow bar itu penuh dengan ketenangan, dengan obrolan. Sweng ereking. Iya benarnya. Noise-nya jadi nete. Ngobrol. Kenyedut. Sweng. Kenyedut. Tapi seru lah. Dan kenapa balik lagi ke manual brew? Yang datang tuh serandom itu, Alpik. Bahkan ada waktu puasa itu buka jam 8 sampai jam 3 subuh. Orang dari Bogor datang, dari Jakarta datang. Ternyata kalau saya muka dengan konsep yang sama dengan Destang, pasti rebutan si marketnya inner circle. Ya udahlah, buka lagi manual brew, pasti insya Allah marketnya wisatawan, orang-orang yang jauh. Yang sekarang ya, kemarin yang orang Jakarta. Terus yang lucunya, saya kan ini ada produk dari Gunung Halu ya. Gunung Halunya datang ke toko. Oh iya. Padahal ini di Gunung Halu gitu. Saking penasaran. Kayak saya main ke Jogja ke klinik kopi. Waktu ke klinik juga, kok bukan orang Jogja semua gitu. Oh ternyata dengan konsep slow bar ini yang datang tuh bukan inner circle-nya aja, tapi bahkan menarik yang dari luar kota. Nah itu tujuan tuh. Kalau di Banjaran buka dengan konsep yang sama, tahu sendirilah ya. Iya, persaingannya kedai kopi banyak banget kalau di selatan. Oh berarti Hitana sekarang itu dia fokus di slow bar. Iya, slow bar. Dengan menjual cerita dari kopi itu sendiri. Oh. Kayak produk Hitana ada Ethiopia, varietas Hayrum. Sebenarnya ambil produk itu tuh bukan karena rasanya, tapi ada cerita kopinya yang unik gitu. Jadi itu yang benar-benar diceritain, dijualnya gitu. Contoh misalkan ada yang nanya ada kopi yang unik, ini ada Ethiopia proses wash. Langsung saya ngobrol, tau gak? Kopi itu penemunya bukan manusia. Siapa? Domba? Domba. Nyeritain lah. Pengembala domba namanya Kalbi. Si domba tuh ketika mau tidur, dia gak mau tidur, malah aktif. Ternyata makan buah kopi. Ketemunya di mana? Di Ethiopia. Gitu. Karena ini kopinya ada. Gitu. Seru. Jadi teman-teman ini sebagai referensi buat teman-teman. Jadi untuk menangani kompetitor kedai kopi yang banyak, ya ini Hitana ini sebagai referensi bagus tuh. Jadi bukan menjual kopinya, tapi menjual cerita dari kopi itu sendiri. Karena ternyata di kopi itu banyak variannya gitu, mulai dari Gunung Halu,
Ada Flores juga. Flores, Puntang, Ciwidey dan itu punya cerita banyak gitu dari si. Nah, kalau dijual ceritanya itu pasti konsumen bakal lebih tertarik, mungkinnya lebih berminat dan itu yang diciptakan oleh Hitana ini. Wah, keren euy. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu Nabhan, itu cara membagi waktu antara si ngajar jeung jual kopi kumaha eta, kan tidak semua orang bisa kan gitu. Tadi yang saya sebutkan tadi, lamun geus nyoho duit pasti jadi poho gitu, sedangkan Nabhan mah lebih mewajibkan seorang guru karena pesan dari almarhum kan gitu. Nah, itu cara membaginya gimana sih, cara membagi waktunya? Kan 2024 berhenti tuh. Masih ngajar ya. Masih ngajar di Baros dengan full time dari Senin sampai Sabtu waktu itu. Belum full masih sampai jam 12 Senin sampai Sabtu. Nah, 2024 mulai kopi. Kebetulan tahun ajaran baru kan, Nah, mulai merumuskan dulu jam ngajarnya. Oh, dirumuskan ya. Biar jam ngajarnya padat, banyak waktu di kedai. Gimana? Jadi ngajarnya cuma Selasa, Rabu, Kamis. Gitu. Nah, di toko kebetulan ada yang bantu. Aipul, kalau orang Banjaran mah panggilnya Pipih lainnya. Pipih. Stay dari jam 8 sampai jam 4. Saya dari jam 4 sampai jam 10. Jadi pulang dari sekolah, Selasa, Rabu, Kamis, pulang jam 2:30, ketemu anak istri, makan, istirahat, sholat, ke kedai, beres, pulang gitu aja. Sesimpel itu. Jadi ke kedai mah sore? Sore. Oh. Gitu. Kalau hari libur, sore juga? Libur juga sore, kecuali kalau ada, biasalah, kebutuhan, saya gak bisa sore, saya pagi. Sesimpel itu. Jadi disimpalkan gitu bahwa ternyata bisa gitu. Profesi guru juga bisa tidak akan pernah mengganggu dengan bisnisnya. Yang pertama, kalau teman-teman itu suka dengan profesinya ya, dengan pekerjaannya. Selama itu suka, pasti teman-teman akan happy aja gitu cara menjalankannya. Karena kalau bisnis atau profesi diciptakan dengan hal yang happy, pasti jatuhnya tidak akan pernah capek, bahkan lebih menyenangkan. Begitupun yang dilakukan oleh Nabhan ini. Kebayang seorang guru olahraganya anu padat di sekolahna gitu, mendidik budak teh kumaha gitu, siswa apalagi siswa SMA-nya, SMK gitu. Tapi beliau juga bisa gitu, bisa berbisnis di sela waktu sorenya gitu. Nah, teman-teman, kalaupun pingin banyak ngobrol sama Nabhan, ini ada di Hitana. Di jalan mana Hitana tuh? Hitana itu Jalan Pajagalan nomor 73. Pajagalan nomor 73. Nah, teman-teman kalau ke kedainya, teman-teman pasti bakal seneng di sana itu. Karena apa? Karena Nabhan ini menjual cerita dari kopi itu sendiri. Jadi tidak, kopi Arabica geus we, tapi beliau itu selalu menceritakan sejarahnya, menceritakan si kopi ini uniknya kayak gimana, apanya kayak gimana gitu. Nah, itu yang menjadi keunikan dari si kedai Hitana ini, menjual cerita dari kopi, dari berbagai jenis kopi itu sendiri. Oke, mana sih akhirnya season produk mungkin. Nah, mana sih produknya? Produk Kalau di sini. Toko Hitana tuh ini yang lagi hype ya. Ini ada dua ya. Bisa diceritain nggak kira-kira ke teman-teman? Nah, biar teman-teman tahu gitu. Gunung Halu ini tuh prosesnya Hani. Hani CM. Hani itu udah dipetik, dikupas. Nah, biasanya kan kalau aerob itu dijemur, kalau ini anaerob CM. Berarti udah dikupas, dimasukin ke tong, terus disemprot CO2.
Kayak proses wine. Iya, Biar iya. rasanya keluar gitu. Dan itu diceritain ke konsumen. Ceritain, ada yang nanya, kok beda rasakan, ada yang, ini makanya kan ngambil 2 proses. Kalau yang ini honey CM, carbonic maceration, separate CO2. Kalau itu honey black honey, jadi udah dikupas, dijemur. Ada perbedaan rasa. Gitu. Oke. Ini kakao panat ini maksudnya apa? Itu rasa yang keluar, flavor yang keluar dari si kopi tersebut. Rasa kalapa gitu? Cocoa, Coklat. Anjir, mantap. Coklat panat. Ya. Berarti coklat dan kacang berarti. Ya, nanti. Mantap, boleh ini. Boleh itu, diseduh Mas. sama Boleh itu, Mas. sama ahlinya ini. Kayaknya mah asik. Nanti ya setelah ini. Nah, ini kenapa kok ini mah bukan Hitana tapi Destang Kopi? Nah, karena berawal tadi Destang Kopi itu produk, ya udah masih disimpan aja di produk di toko kopi Hitana. Oh, jadi Destang Kopi mah bukan tempatnya, Ya. tapi sekarang jadi Ya, produknya. produknya. Oh, ini jadi penasaran nih kokoa panatnya Itu salah satu yang bestseller sih. bestseller dari Hitana. Dari Hitana. Ini Di produk base-nya dari Arjasari ya? Arjasari. Oh, Dan kebetulan karena kan kalau dulu saya tuh ngambil kopi tuh ke petani atau ke prosesoring gitu. Sekarang kalau produk Destang bahasa Sunda nama teh hariwang karena paman sendiri yang produksi. oh paman. Ya, paman. Jadi Tapi kan kalau orang lain bisa beli di paman. orang lain bisa, nanti bisa kontak saya. Jadi sefleksibel itu, kalau mau green bean-nya ya silahkan nanti kontak ke paman. Kalau mau beli roast bean ya silahkan produk Destang. Nah, yuk salah satu secara tidak sadar tuh Hitana ini menciptakan peluang buat orang lain yang bisa beli langsung di pamannya gitu. Jadi ada sosialnya gitu kalau di sini tuh. Keren banget ini. Nah, bahan ini ya. Nah, apa keunggulan dari perbedaan dan keunggulan dari 2 jenis ini? Kalau untuk keunggulan si produk Gunung Halu ini, tadi namanya proses eksperimental. Kalau disebut ribet lah gitu, harus fermentasi, disemprot CO2 untuk ngeluarin rasanya gitu. Nah, kalau yang itu seklasik mungkin. Kalau untuk produk Destang Seklasik mungkin. dikupas sampai lendir, bahasa umumnya lendirnya masih ada, dijemur. Ketika dijemur, nah itu tuh kayak madu, makanya honey proses gitu, disebut honey itu. Disebut honey itu. Honey itu bukan dicampur madu, tapi ketika dikupas, dijemur, keringnya tuh kayak madu. Oh, aya lendiran. Kayak lendiran, lecir lah gitu. Untung tuh acret ya. Gitu. Tapi karakter rasa yang emang honey memang khas gitu ya. Iya. Unik lah. Honey itu unik dan memang enak sih kalau yang ini. Itu beberapa kali pakai yang ini kan. Kalau di sini walaupun cara menyeduhnya saya nggak bisa, tapi ya dirasa-rasa aja. Ternyata nikmat oge yang ini. Tapi yang belum Nanti ngerasain cobain lah. yang ini. Kalau- Ini sama mumpung ada ahli di bidang ininya, nanti kita harus dibikinin ya. Keren. Punya sekarang tuh lagi nge-branding, bukan nge-branding sih. Buat, jadi kan di bisnis tuh harus buat habit Iya, ya kebiasaan. habit. Saya di toko itu gak ada menu, ah. Oh, nggak ada Gak ada menu. Oh. Asalnya ada 2 menu pagi dan menu sore untuk awalan. Karena kan saya sama Pipi gaya seduhnya beda. Iya. Adaptasi lah. Bulan kedua dicabut. Sengaja. Semenu Semua nate. menu. Oh. Semua menu. Jadi pengen ada habit, orangnya datang ke sana tuh, dia tahu mau pesan apa dan mau ngapain. Oh, Gitu. keren. Ini cara bagus juga nih buat teman-teman nih. Terus Kan pasti bingung ya customer tuh. Datang, set. Ada menu, apalagi kalau cewek. Saya juga kan nggak bisa memaksakan kopi yang misalkan yang hitam dipaksain ke perempuan. Tapi ada triknya sih sebenarnya. Ngeracun orang itu, suruh dulu makan kopinya. Baru nanti saya kasih testernya. Karena lidah udah terbiasa pahit, ngopi yang udah difilter, jepitnya hilang. Lah kok kopi bisa gini ya? Baru nyerita masuk. oh, Gitu. itu caranya ya. Keren ya strateginya ya kalau Hitana ini cerita. Mantap. Pengen apa ya?
mengembalikan ya kayak dulu gitu di zaman-zaman awal-awal ya. Ya klasik aja kalau gitu. Ya makanya tagline si Hitana itu klasik selalu menarik. Oh, sekarang tuh Ya. tagline-nya itu klasik selalu menarik. Oh, karena pingin mengembalikan zaman dulu yang menunya lama mun ngopi teh cerita ceritakeun oh ya kopi alus Kan gitu, jadi gitu. rubah habit maksudnya gitu. Kedatang ke kedai teh komo sanes bukan untuk menyebelah matakan kedai yang hype-nya. Kalau kang ngadu outfit. Iya, benar. Gitu kan. Pabelit liar oge nya yang pada akhirnya mah. Ngajak istri, ya outfit laki apa bodo amat, ngopi mah cuma ngopi aja gitu. Ya udah dulu mah datang ke kopi kan perlu kopinya gitu, bukan instagramable foto dan sebagainya. Iya. Jadi sekarang mah lebih biar konsumen cari tahu gitu. Di sini kopinya apa aja, terus selain kopi ada diceritain lagi. Gitu. Oh, keren euy. Ini sebagai tadi yang saya bilang Hitana ini mungkin menjadi bagian literasi yang bagus tuh buat teman-teman yang pingin buka kopi juga gitu. Apalagi kalau pingin belajar banyak tentang kopi, langsung aja ke kedai bisa Hitana di Banjaran ngobrol. Ataupun, saya mah pingin binnya, bisa juga nanti lewat Nabhan karena Hitana ini memang tidak menutup diri ya untuk masalah bisnis apapun gitu. Ini sebagai istilah nama tukang dagang tapi beramalnya keren anjir. Jik saya mah keren pisan. Ini biasa ini teh berapa gram? Kalau produk Destang ada 2 varian dari 100 sama 250 gram. Sekarang kita lagi krisis produk gitu. Jadi karena produk Destang dibilang kalau anggapan saya mah komersil tapi spesialtinya banyak gitulah. Ya kan ngambil ke Arjasari gampang gitu maksud. Ke Puntang dekat. Tapi kalau Nusantara kayak Gunung Halu, Pulau NTT, terus Anjas Moro itu belum dari pengiriman. Oh iya. Sekarang juga kalau salahnya kemarin sih kalau nyetok banyak sekarang udah telat gitu. Sekarang stok terakhir gini tuh. Stok terakhir. Karena bukan bulan panennya, bulan panen ya. Nah, gitulah. Jadi wah, keren. Jadi lebih ke kalau stok terbatas biasanya lebih ke seduhan pada akhirnya. Lebih banyak seduhan. Dan ngakalinya kalau kayak yang sekarang yang Arjasari Mosto habis, saya ngambil yang kemarin yang Flores, ambil yang baru gitu. Oke. Ya, karena ini stoknya banyak, ini yang di-up gitu. Nah, ini yang dikomersilkan lagi gitu. Jadi yang produk Hitana itu bisa terbilang yang spesial edisi lah. Gitu. Yang Hitana itu spesial edisi. Bukan berarti yang Destang itu biasa. Tapi karena stoknya banyak, kalau market yang pengen agak murah tapi enak, ini loh gitu. Jadi semua market dapat. Semua market dapat. Baik itu di kopi Destangnya ataupun di Hitana. Nah, ini yang 100 gram ini di produk Destang ini berapa harganya? Kalau teman-teman pengen tahu gitu. Produk Destang itu cuma 45.000. 45.000 ya. Dari 100 gram. 100 gram. Dengan berbagai cerita yang ada di si kopi ini. Kalau si Hitana? Kalau Hitana 200 gram itu kalau produk Nusantaraan di 100.000 200 gram. Kalau produk luaran kayak Ethiopia itu 150.000 per 200 gram. Bijinya juga emang agak beda sih ya. Berbeda, terus rasanya juga beda. Berarti lebih spesial si Hitana ya dibandingkan si Destang. Dua-duanya spesial. Sebenarnya yang ini juga bisa di-up spesial. Tapi kalau semuanya di-up spesial, yang menengah ke bawah siapa yang mau beli gitu. Keren deh strateginya. Biar semuanya ambil gitu. Nah, saya pengen nanya ya, kan sekarang tuh tergerus zaman digital ya. Nah, bagi Nabhan sendiri, bagaimana cara mempertahankan si Hitana ini agar lebih terus ada gitu? Kan kebanyakan sekarang itu, apalagi dengan segmen yang klasikal ya,
kadang osok teu adaptif gitu dan tidak nunggulan zaman gitu. Nah kalau si Hitana ini seperti apa sih cara menangani penjualan secara digital hari ini? Kalau penjualan digital untuk jual belinya masih, karena kemarin 2024 itu kita berhenti di online-nya, mau mulai lagi, tetapi masih ada yang mau kirim-kirim secara di luar marketplace, masih ke DM. Kenapa belum mulai? Belum ada waktu, pulang ngajar, jaga toko, jadi gak sempet buka laptop gitu. Makanya nanti kebetulan ada teman yang di agensi digital marketing, nanti buat ngurusin itu biar jadi ahli, maksudnya gak multitasking, ya udah fokus aja ngerosting, brewing, roasting, brewing. Kalau digital ada orangnya aja. Jadi nah, salah satu barang di Destan Kopi itu semua kan diambil sendiri. Ya Superman is dead lah gitu. Iya. Nah, sekarang tuh pengen jadi super team gitu. Berbagi ya. Keren ya. Ini yang salah satu syarat supaya usaha lebih tetap bertahan dan berkembang sukses itu adalah berbagi. Ya. Keren. Nah ini karena ini tadi keseriusannya sudah. Belum ada 2 pertanyaan lagi yang serius nih kayaknya. Dan soal menarik bisa nih kalau berbicara tentang kopi ini. Saya sebenarnya tuh pengagum robustanya. Arabica teh kurang, tapi setelah waktu dulu di Destang, salah satunya Destang itu punya bin atau kopi robusta yang enak gitu. Jadi keterusan gitu sampai ke Hitana kemarin ada 4 kali lah ke Hitana pun pasti mesennya itu robusta karena beda gitu. Mungkin karena sudah terheboh dengan cerita Nabhan gitu tentang kopi gitu yang pada itu ngeunah we gitu kan itu teh. Nah ini kalau berbicara tentang profesinya, milih mana sih? Nabhan apakah kalau dipilih salah satu harus dipilih, apakah jadi guru atau bisnis kopi? Apakah jadi guru? Kalau kan sih. Tapi kalau memilih karena pengen jadi anak soleh mah mending jadi guru sih. Terlibat. Tapi ya tidak ada pengembangan diri tapi sebelah jiwa itu hilang gitu. Bukan habit gitu. Separuh jiwaku hilang kalau tidak bersama kopi namanya. Kedua, ngopi ke batur kan mahal. Gitu. Apalagi gaji gurunya lumayan. Ya gak perlu diceritain sih ya. Kemudian kopi gaji guru tuh. Kita coba kopinya dulu ya. Ini tuh pakai yang One gitu, yang One dari itu enak banget. Gitu. Ini proses cold brew gitu, dibikin sama Absi Abil. Nanti dibikin sama Nabhan ini yang ini nanti setelah beres podcast ini. Nah ya, untuk pertanyaan serius udah dulu lah ya. Sekarang pingin pertanyaan yang santai, lebih hiburannya lah sekarang itu. Ini karena ada layar di sini. Wow. Kira-kira menurut Nabhan kalau melihat ini apa yang dipikirkan Nabhan? Legend penyanyi. Ya. Legend penyanyi. Oke. Kalau yang ini apa yang dipikirkan Nabhan? Keren. Lanjut. Apa yang dipikiran Nabhan ketika saat ini? Wait. Keluar. Ujangan. Pengen polsek kan. Nasi goreng bebek. Gari ya, Oke, next. Nah, ya Pak. Apa yang dipikiran Nabhan ketika melihat foto ini? Nah, iya, apa aja? Prikitiu teh. Prikitiu.
Nah ini apa yang dipikirkan Naban? Ini teh jo inget si bapak resepna gitu. Oh, gimana? Nah resep ini. Katakan laki-laki kalau ada masalah nggak bercerita ya. Duduk tak kayak sofa. Padahal kayak sofa teh kan buat duduk. Yeah. Tapi duduk ini bawa gitu. Kita nonton TV, lihat Michael Jackson, seri dia. Jadi kalau dengar lagu Michael Jackson tuh ingat bapak. Gitu. Ada historisnya ya. Ya dua. Sambil tadi nanti kayaknya. Next. Wah, iya mah langsung mewah ya mah. Kepikiran deh. Apa yang dipikirkan ketika melihat foto ini? Kerja keras. Kalau yang ini, next. Apa yang dipikirkan? Kerusakan sih ya. Kerusakan. Asli. Ayeuna geus hese-nya geus hese ninggalin kieu teh geus jarang saeutik lah. Nah, sawah di Banjaran. Jadi dibetek sama Darbeas. Hese ningali hehejoan Ya. ku beton gawe. Dengar nih. Apa yang dipikirkan dengan foto ini? Itu asa artis di Bandung Selatan gitu. Bumi nanti di Damar Mas menyanyinya secangkir kopi. Rajan Sky. Next. Nah, apa yang dipikirkan ini? Lihat foto ini. Tahu. Pasti sami tragedi cinta Luna. Tragedi cinta Luna. Tapi ya itu ya kebaikannya hapus ya Iya. sama keburukan. Keburu. Walaupun cuma sesaat. Nah, apa yang dipikirkan ketika melihat foto ini? Bener genteng sih ya. Seru aja. Asli banyak berhadapan dengan tangga di toko keur nyeduh. Duar, oh cing teh. Mau tangga. Ya ninggalikeun ieu teh rungsing. Geus pagi. Next. Apa yang dipikirkan Naban ketika melihat foto ini? Transformasi. Transformasi apa? Apapun yang bisa dikejar, jangan kembali lagi ke awal. Kalau transformasi jadi besar kan obesitas sampai bisa kayak gini, dia tidak akan melihat lagi ke belakang. Terus ke depannya. Terkotak. Jadi jangan ngebul ya. Ngebul. Terakhir. Oke, apa yang dipikirkan ketika Naban melihat foto ini? Emosi Ya. Ini. Jadi bisa belajar dari Jeffrey Nicole. Ya kan banyak yang hujatan sebagainya. Tantang. Jadi saya lihat sisinya dari sana. Walaupun aktor bagus gitu. Oh ternyata tetap yang menjatuhkan tuh diri sendiri gitu. Jangan sampai emosi yang menjatuhkan. Quote-nya. Oke, sudah selesai pertanyaan dan melihat foto-foto terbaik sesuai dengan yang dipikirkan Naban. Maka teman-teman, podcast hari ini dicukupkan sekian dulu sebelum nanti Naban minum kopi terbaiknya. Iya, yang ditunggu-tunggu. Ya, ini yang ditunggu-tunggu karena kalau sekali lagi kalau pingin pesan kopi Destang atau kopi Hitana bisa langsung ke tempatnya di sini. Nanti bakal ada nomor WA-nya dan alamat si tempat kedainya. Terus kalau untuk pingin beli online, tinggal langsung aja lihat WA-nya ada. Tinggal nanti dikirim sama bosnya Naban, orang guru terbaik. Oke. Podcast hari ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman selalu disehatkan, lancar rezekinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di podcast yang menarik berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah Komunitas Merdeka.